Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang datang kepada kita. Karena kesempatan itu memang bisa datang berkali-kali, tapi jika kalian tidak siap, kesempatan pun tidak akan datang pada kalian. Jadi ini yang aku percaya dari dulu, aku selalu menyiapkan segala sesuatunya, aku siapkan skillku, aku siapkan semuanya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Termasuk kesempatan-kesempatan yang datang, peluang-peluang yang datang, itu kita nggak pernah tahu kapan hari hokinya itu datang. Jadi untuk menciptakan sebuah hoki sebenarnya mudah. Cukup kalian siapkan skill kalian siapkan diri kalian sebaik mungkin di saat peluang itu datang, dan hoki itu pasti akan terjadi. Jadi tidak ada sebenarnya hoki yang kata orang misalnya tiba-tiba wah datang misalnya jatuh duit dari langit, itu nggak ada teman-teman. Jadi semua yang terjadi sekarang teman-teman atau orang-orang yang udah berhasil itu biasanya dia udah mempersiapkan semuanya, dan di saat peluang datang dia udah bisa take action gitu. Nah ini yang selalu aku kasih saran ke teman-temanku, teman-teman terdekat yang masih kebingungan, kadang oh aku harus ngapain ya, aku habis ini mau bisnis apa ya gitu. Dan di saat ada orang investor atau ada teman yang mau bantu secara permodalan, biasanya dia bingung juga tetap, karena apa, dia nggak siap menghadapin bisnis yang mau dia jalanin gitu. Makanya ada yang orang bilang juga, ada misalnya orang, wah aku kurangan modal nih, aku nggak bisa kerja gitu, aku nggak bisa bisnis karena nggak ada modal gitu. Ada modalnya, aduh bisnis apa ya, dikasih tahu bisnis siapa, oh mulainya dari mana ya. Jadi banyak teman-teman, selalu ada alasan itu. Karena apa, kita tidak siap secara skill, kita juga nggak mampu gitu. Nah jadi gimana caranya untuk bisa ambil kesempatan itu? Ya kalian harus siap, kalian harus persiapkan semuanya secara matang. Misalnya kalian ingin di bisnis retail, misalnya kalian ingin berjualan barang-barang atau apapun lah, bisnis retail. Ya kalian persiapkan, kalian mau bisnis retail yang kayak gimana, kalian mau jualan barang apa, yang mau kirim-kirim sampai kemana aja gitu, target marketnya siapa aja. Di saat kalian udah siap, kalian sambil jalanin aja sampai nanti kesempatan itu datang. Tiba-tiba ada teman atau ada investor tiba-tiba ngeliat, wah kamu bisa ini ya, ya udah kita join yuk, aku taruh uang di kamu, misalnya gitu. Nah jadi jika kita tidak punya skillnya, itu pasti tidak ada yang mau taruh duit di kamu, tidak ada yang mau join ke kamu, tidak ada yang mau berpartner dengan kamu. Karena apa? Kamu value nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Apa yang mau diharap dari kamu gitu. Jadi itu yang sering aku sampaikan ke teman-temanku, karena untuk mendapatkan hal yang besar biasanya kita harus siap gitu. Tapi kalau kita tidak siap, bisa nggak dapat hal yang besar? Bisa. Tapi akankah itu panjang atau long term? Pasti enggak. Jawabannya pasti enggak. Jadi memang semuanya tuh harus siap secara mental, harus siap secara skill. Jadi di saat kalian ada opportunity itu, kalian bisa take action dengan sangat pede gitu. Wah, aku bisa nih jalanin ini, aku bisa nih jalanin ini. Bikin semua plan bisnisnya rapi gitu. Akhirnya hari hoki itu pasti datang. Nah, kebanyakan teman-teman ini kan selalu percaya hoki itu bukan dari kesempatan, bukan dari apa, tapi hoki-hoki yang mitos gitu, yang tiba-tiba turun dari langit gitu, uang jatuh dari langit, segala macam, tiba-tiba kesandung emas gitu. Itu kan hal-hal yang nggak mungkin terjadi gitu loh. Kalaupun mungkin terjadi, itu berapa persen sih peluangnya gitu. Dan kalaupun kalian dapat, itu seberapa besar sih kalian bisa kelola itu semua? Nggak bisa teman-teman. Kalau kalian nggak punya persiapannya gitu. Jadi memang ini salah satu hal yang dari dulu tuh aku selalu siapin gitu. Aku mau bisnis apa itu aku siapin. Sama seperti yang di video-videoku sebelumnya soal kita menjalankan sebuah bisnis itu kita harus punya skill-skill yang dasarnya gitu. Misalnya contoh aku mau bikin warung nasi goreng misalnya, ya minimal aku bisa masak nasi gorengnya gitu. Terus aku misalnya mau dagang bakso misalnya, ya aku minimal aku bisa tuh giling baksonya gitu. Aku bisa bikin bakso yang enak gitu. Jadi skill-skill yang dasarnya kita harus punya. Nah di saat kita udah punya, kita udah mulai grow, tiba-tiba kesempatannya datang, dan ada tiba-tiba investor datang, atau ada partner atau teman kenal kalian tiba-tiba, ayo kita join yuk, aku bikin ini lebih besar gitu. Nah disitulah waktunya scale up. Jadi tidak ada kalian bisa raih kesempatan itu tanpa persiapan yang matang. Aku pun dulu menjalankan kayak bisnis interior design. Jadi sebelum itu terjadi ya aku harus bisa dulu nih, aku gimana caranya desain ya. Tapi kebanyakan yang aku jalanin dulu itu aku jalan dulu, tapi sambil belajar gitu. Nah ini karena aku pernah di masa itu, jadi aku saranin ke teman-teman untuk belajar lebih dulu gitu. Belajar dulu semuanya, belajar tentang kalian bisa bikin semacam data market kalian ini siapa aja gitu. Terus kalian bisa belajar dulu banyak hal
sebelum kalian mulai sesuatu gitu. Nah itu lebih, menurut aku tuh lebih mateng gitu. Tapi kalaupun ada yang biasa, aduh nggak biasa nih belajar terus nih, aku belajar bisanya cuma dari pengalaman gitu. Ya udah, kalau mau mulai bisnis ya gas, lanjut, let's do it gitu. Kamu kerjain aja semuanya sambil jalan, semuanya pasti bisa gitu. Yang penting kita masih mau belajar, kita masih mau terima masukan orang, kita masih mau terima kritikan-kritikan dari teman-teman gitu. Itu hal yang positif gitu untuk kita scale gitu, untuk kita scale up. Jadi kali ini tuh aku banyak pengen cerita tentang kesempatan-kesempatan yang pernah datang ke aku, yang sebenarnya kesempatan itu datang tuh selalu tidak diduga. Yang penting kita udah siap, tiba-tiba datang aja. Nah sama seperti mungkin aku cerita soal dulu masa lalu di interior design, tiba-tiba ya aku sampai punya kantor dan lain-lain. Habis interior design aku punya mobil mantan dulu. Mobil mantan itu sebuah startup, aku bikin aplikasi dan lain-lain gitu. Akhirnya sampai di Kopi Papa Muda. Di Kopi Papa Muda tuh yang aku ngerasa emang timingnya hoki itu atau kesempatan itu datangnya tuh tiba-tiba semua. Tapi dengan kesiapanku dan teman-temanku di belakang, akhirnya kita bisa ambil semua kesempatan itu. Jadi tidak ada yang pernah berpikir kok bisa ya sampai sebesar itu gitu. Itu kita sampai sekarang tuh nggak pernah terpikir gitu kenapa bisa gitu. Yang aku percaya adalah di saat kesempatannya datang, kita siap, itu udah bisa melejit gitu. Siapa yang sangka kami memulai misalnya di dalam gang kecil cuman dengan punya 5 meja, tiba-tiba 2 bulan kemudian ada orang yang mau ajakin join, terus kita buka cabang kedua. Ada habis itu cabang ketiga, 2 bulan kemudian lagi. Habis itu di 2 bulan selanjutnya kita buka lagi ke 4, ke 5, bahkan sampai ke 12 cabang kemarin. Nah itu siapa sangka bisa sampai segitu gitu. Cuman dengan kesiapan yang matang, aku rasa semua hal itu bisa di-achieve sedemikian rupa gitu. Jadi buat teman-teman semua, mulailah mengasah skill kalian, mulailah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam peluang di depan sana. Karena kalau kita hanya meratapi hidup aja itu nggak ada habisnya teman-teman. Kita sedih, kita aku nggak bisa makan ya, aku bingung bisnis apa ya, aku bingung ini mau ngapain ya. Ya udah, apa yang di depan mata yang kalian ngerasa aku punya skill ini mau ku asah, let's do it. Kalian kerjain itu, kalian jadi yang terbaik di satu bidang itu. Percayalah, hari hoki itu pasti datang. Itu pasti datang dengan sendirinya. Tapi itu semua tidak pernah direncanakan gitu. Tiba-tiba ada aja gitu. Nah aku percaya dengan sesuatu itu. Aku percaya dengan hal-hal semacam itu. Karena apa? Karena aku udah merasakan itu. Tiba-tiba ya ada telepon masuk, bro aku mau ketemu dong, kamu yang punya ini ya, kita ketemu dong, kita ngobrol saat, oke, kita gas nih kerjaan ini gitu. Bahkan kemarin aku ya ada teman-teman yang, bro vendor butuh apa ya, Fast butuh apa nih, bisnismu butuh apa, butuh tenda kah, butuh LED kah, butuh apa, ayo apa yang bisa aku support nih, butuh genset kah, butuh apa untuk kegiatan eventmu, apa yang kamu butuhin, ini coba kita obrolin gitu, barangkali aku bisa bantu. Nah hal semacam itu datang ya di saat kita udah jalan, orang ngelihat kapasitas kamu udah siap, itu banyak hoki yang datang gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, aku tuh nggak percaya tentang hoki yang tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba kesandung batu emas gitu. Aku nggak percaya. Yang aku percaya adalah hoki akan datang di saat kalian siap. Dan kesempatan itu bukan datang satu kali, tapi sebenarnya kesempatan itu datang berkali-kali. Jadi sebenarnya kalian ini masih punya kesempatan yang banyak sebenarnya. Masih punya banyak kesempatan, tapi kita nggak pernah tahu kesempatan itu berakhirnya kapan. Jadi di saat ada peluang, kalian punya skillnya, kalian siap untuk take action, nah di situ momennya kalian akan langsung melejit. Biasanya begitu. Jadi banyak juga aku ketemu teman-teman yang beberapa waktu lalu ada ketemu, tiba-tiba dia sekarang sukses banget gitu. Ya aku tanya, kenapa gimana kemarin ini? Ya itu sama. Dia udah siap secara mental, dia udah siap secara pribadinya dia, secara skill, secara apapun dia udah siap. Tiba-tiba ada temen ajakin join, boom. Dan akhirnya sekarang enak banget. Nah itu orang yang kemarin ketemu aku ngobrol soal butuh apa nih, apa yang bisa aku support nih, aku mau support nih, apa yang kamu butuhin gitu. Nah itulah aku bilang, jadi di saat kalian punya networking yang bagus, mental kalian siap, dan kalian punya skill yang cukup, aku rasa hoki itu pasti datang. Tapi kita nggak pernah tahu kapan datang. Itulah kenapa orang bilang kalau kita mau berbisnis, kita mau bekerja dan lain-lain, kalian wajib banget komitmen ke diri kalian untuk disiplin. Komitmen ke diri kalian untuk konsisten, komitmen ke diri kalian untuk persistence. Jadi apapun yang terjadi, mau hari ini kalian pilek,
Mau hari ini kalian sakit kepala, kalian harus kerja. Kalian harus lakukan itu terus berulang. Jadi nggak ada soal mau kalian hari ini diinfus, itu tetap kerja. Makanya mungkin teman-temanku ada yang kemarin ngeliat aku bikin story ya kemarin ya. Mau hari Minggu, mau hari apapun aku tetap kerja. Aku kalau misalnya tidak ada kerjaan di Fast gitu, aku ada kerjaan di tradingku, aku kerjaan di industri kripto gitu. Aku jadi setiap hari itu kerja. Menurut aku tuh nggak ada waktu libur. Bahkan mungkin waktuku untuk anak dan istri itu sangat-sangat kurang gitu. Bahkan kalau kita jalan, biasanya jalan ke mall, jalan kemanapun, biasanya kalian boleh tanya istriku tuh biasanya mereka jalan sendiri, aku duduk entah di coffee shop, entah di mana, aku duduk sendiri, aku buka laptop, biasanya gitu. Aku kerja. Karena menurutku aku nggak ada waktu untuk yang main-main, aku harus kerja. Aku harus kerja terus, aku komitmen dengan diriku, aku harus kerja. Aku harus kerja terus, aku harus konsisten, aku harus persisten gitu. Mau kakiku besok pengkor gitu, aku mau besok tanganku patah gitu, aku tetap harus kerja. Nah, itu yang harus kalian tanam di diri kalian, komitmen dengan diri kalian, komit terhadap janji yang mau kalian buat itu. Aku komit, aku akan lakukan ini setiap hari, aku akan bekerja setiap hari, aku akan asah terus skillku setiap hari. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Jadi aku pernah belajar sesuatu juga, skill itu juga bisa di compounding seperti uang gitu. Seperti capital tuh bisa di compounding. Maksudnya gini, jadi kalian tuh tidak perlu langsung 100% bisa ini. Enggak, itu bertahap aja. Jadi kalian cukup percaya kalau kalian hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini aku harus 1% lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Nah, di saat kalian lakukan itu, 1 tahun itu compounding menjadi 365 hari atau 365%. Compounding skill yang kalian punya, compounding disiplin yang kalian punya. Nah, itu sebenarnya yang harus kalian tanamkan sejak awal. Karena kita juga menunggu kesempatan itu sambil menunggu itu datang, ya kita terus compounding terus, kejar terus semuanya. Jadi ini bukan cerita soal, wah bro, kita harus santai bro, capek bro, kerja terus bro, waktunya ini bro, aduh nggak ada. Kalau aku nggak ada santai-santai bro, nggak ada waktunya untuk santai-santai. Santai boleh lah sesekali kalau kamu udah, aduh mumet banget, ngopi sesekali boleh lah untuk kamu relax gitu, boleh, itu nggak ada masalah. Karena tidak semua orang tuh bisa benar-benar persisten tuh, nggak semua orang bisa. Jadi menurutku di saat kita udah mulai lelah, kita udah mulai ini, itu nggak apa-apa. Kamu ambil sedikit waktu untuk kamu yang nyebat gitu, ngerokok, sambil ngopi, sambil mungkin ngobrol sama beberapa temen yang ini ya, teman-teman yang mungkin bisa kasih input kamu, atau teman-teman yang bisa jadi mentor kamu, itu nggak ada masalah gitu. Kecuali kamu nongkrong juga sambil ya main game. Nah, ini nih problem orang-orang zaman sekarang tuh. Kalian bisa perhatikan hampir di semua coffee shop, di semua tempat nongkrong, semuanya main game. Ini aku udah nggak tahu nih mau gimana nih. Hidup ini mau gimana lagi gitu. Bahkan yang udah pakai baju kantor-kantor gitu, itu nggak ini gitu. Maksudnya nggak masuk gitu, sama aku tuh nggak masuk. Ngapain seharian main game dengan 1 gelas kopi, rokokan, main game seharian sampai selesai? Ngapain gitu? Itu kayak nggak ada hal lain yang bisa dikerjain apa gimana. Nah, terus besok teriak-teriak, aduh pemerintah begini, pemerintah begini, pemerintah begini. Itu yang salah siapa gitu? Sedangkan kalian itu nggak mau lakukan apapun. Cuman ya udah nyebat dulu lah. Main game dulu, main game ayo kita push rank, main game dulu. Ini nggak masuk sama aku. Nggak bisa teman-teman begitu. Untuk mencapai hasil yang maksimal tuh kalian nggak bisa terlalu banyak santai. Nggak bisa kalian mengikuti orang-orang yang udah berhasil di sana. Itu enak ya, dia liburan ke luar negeri. Ya dia udah kaya. Kalau kamu masih di situ aja, kamu nggak bisa kasih apapun untuk perusahaanmu, untuk bisnismu aja kamu nggak bisa kasih apapun. Apa yang mau kamu klaim di dunia ini nggak ada. Mau kamu apa? Wah enak ya dia. Oh enak ya dia. Wah dia baru beli mobil baru. Kamu cuma bisa gitu doang, cuma ngebacot aja tuh. Oh kamu enak ya, kamu enak. Sementara kamu main game aja. Sebentar scroll TikTok. Ketawa-ketawa. Makanya ada satu pepatah aku pernah dengar, jika di satu tongkrongan itu, di satu tempat, kalian nongkrong di situ, dan kalian merasa kalian orang yang paling pintar, harus cepat-cepat cabut dari situ. Carilah tongkrongan di mana kalian selalu merasa paling bodoh di situ. Untuk apa? Untuk kalian belajar dari semua networking kalian. Kalian belajar dengan orang-orang yang lebih pintar daripada kalian. Kalian belajar dengan orang-orang yang jauh lebih berhasil daripada kalian. Disitulah kesempatan itu juga bisa datang. Karena apa? Kalau kalian tongkrongannya cuma sama, ya kalian nongkrong sama anak-anak tikus ini, anak-anak curut ini, ya gimana kalian mau jadi singa gitu? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kalian singa mau nongkrong sama tikus nggak bisa. Kalau kalian nongkrong sama tikus ya jadi tikus juga. Kalau kalian nongkrong sama singa-singa
singa. Walaupun kalian masih anak singa, tapi someday kalian pasti bisa jadi seorang singa yang perkasa gitu. Nah, itu yang aku percaya. Makanya kenapa mungkin teman-teman sebagian tuh ngeliat aku nih jarang muncul di mana-mana. Aku kayaknya nggak punya temen. Ya nggak apa-apa. Aku nggak terlalu suka sekarang nongkrong-nongkrong yang nggak jelas gitu. Aku juga ketemu orang, juga ketemu teman-teman yang memang menurut aku ada kerjaan, ada bisnis, ada yang diobrolkan lah. Ibaratnya ada tukar tambah di situ tentang kerjaan kah, tentang bisnis kah, tentang apapun. Tapi kalau sekedar ngobrol-ngobrol yang cuman ngopi, ngobrol terus, kadang aku pernah nih gini, datang ngobrol, ya dia main game, terus aku bengong aja sendirian. Akhirnya ya udah aku cuekin juga, buka laptop udah kerja. Nggak pengen aku yang begitu-begitu. Makanya akhirnya sekarang aku jarang banget keluar rumah. Karena apa? Karena ya sangat malas untuk membuang-buang waktu yang menurut aku tuh itu nggak produktif sama sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu memang butuh namanya hoki. Tapi hoki itu nggak bisa kalian dapatin dari atas langit tiba-tiba jatuh gitu, itu nggak bisa. Tapi harus dengan kesiapan yang matang, tiba-tiba kesempatan datang, dan hoki itu akan terjadi dengan seketika, dan di saat itulah mungkin hidup yang baru untuk kalian dimulai.